Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Sunan Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kudus, atau yang biasa kita kenal dengan Sayyid Ja'far Shadiq, atau bisa panggil dengan Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah kota, sebuah tempat di barat dari Kabupaten Pati dan di utara dari Kabupaten Demak, menjadi pusat dakwah Sunan Kudus hingga akhirnya sampai sekarang kota tersebut dikenal dengan nama Kota Kudus. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang silsilah Sunan Kudus. Namun semua versi tersebut memiliki benang merah yang mengarah pada satu keluarga besar, yaitu Sunan Ampel. Salah satu versi menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung, atau juga dikenal dengan nama Sunan Ngundung. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung merupakan putra dari Sultan Mesir, dan Sunan Ngudung bersama saudaranya Roro Dempul pergi ke Cirebon pada waktu itu. Mereka mengunjungi Syarif Hidayatullah, atau biasa kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati, yang masih merupakan saudara sepupunya. Kemudian oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung disarankan untuk pergi belajar ke Ampel Denta. Kemudian Sunan Ngudung dinikahkan dengan Syarifah, yaitu putri dari Sunan Ampel. Dari pernikahan Sunan Ngudung dengan Syarifah inilah lahirlah seorang bernama Ja'far Shadiq. Beberapa sumber sejarah yang ada tidak menyebutkan secara detail masa di mana pembelajaran Sunan Kudus. Pada sumber-sumber yang lain mengatakan bahwa Sunan Kudus berguru kepada Sunan Ngudung, dan catatan sejarah menyebutkan bahwa Sunan Kudus juga pernah berguru kepada Kiai Telingsing. Kiai Telingsing berasal dari Cina yang memiliki nama asli Telingsing. Kiai Telingsing adalah seorang Cina yang Muslim dan tinggal di sekitar Sungai Juwana, yang sekarang masuk ke daerah Kabupaten Pati dengan tempat tinggal Kiai Telingsing, dan tempat tinggal Kiai Telingsing dikenal sebagai Desa Tajuk. Bicara mengenai Kiai Telingsing, beliau dalam berdakwah juga mengajarkan beberapa jenis keahlian seperti pandai besi, pengolahan emas, dan pembuatan alat-alat pertanian. Dalam beberapa versi, pertemuan Kiai Telingsing dan Ja'far Shadiq dituturkan berawal ketika beliau sudah berusia senja. Sayyid Ja'far Shadiq, atau kita kenal dengan Sunan Kudus, diketahui juga suka mengembara ke negeri-negeri atau tempat yang jauh. Beliau tercatat pernah pergi hingga ke tanah Hindustan. Beliau juga pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sayyid Ja'far Shadiq, atau dikenal dengan Sunan Kudus, juga ahli dalam bidang kerajinan emas, pandai besi, dan pembuatan benda-benda pusaka seperti keris. Keahlian yang kemungkinan besar dipelajari dari Kiai Telingsing. Sebagai salah satu dari Wali Songo, dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kudus juga melakukan pendekatan yang persuasif dan juga menyatu pada masyarakat Kudus.
Bahkan pada masa-masa tersebut, beliau melarang masyarakat Muslim di kota Kudus untuk menyembelih sapi ketika hari raya Idul Adha. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi yang dijalani oleh Sunan Kudus untuk berdakwah. Ketika sebagian besar dari masyarakat kota Kudus masih memeluk ajaran Hindu. Sebagai gantinya, Sunan Kudus memerintahkan untuk menyembelih kerbau. Hingga saat ini masih ada sebagian warga Kudus yang tidak menyembelih sapi saat Idul Adha, tetapi mereka tetap menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami masyarakat, khususnya di Kudus. Sunan Kudus juga ahli dalam teknologi terapan, semisal teknik pengelolaan emas yang sangat dibutuhkan pada saat itu, dan juga memperkenalkan dalam bidang arsitektur. Beliau, Sunan Kudus, membuat beberapa peralatan yang memudahkan dalam proses pembangunan. Dalam bidang arsitektur, Sunan Kudus berhasil memadukan arsitektur bercorak Hindu dengan arsitektur bercorak Islam. Peninggalannya yaitu berupa Masjid Menara Kudus dan juga lawang kembar atau pintu gerbang Masjid Kudus yang bercorak gerbang Majapahit. Selain berdakwah di Kudus, beliau tercatat pernah melakukan perjalanan dakwah luar Jawa. Kudus terlibat dalam pertempuran melawan sisa-sisa kekuatan Majapahit yang bertahan di Kediri, tugas yang sebelumnya diemban oleh Sunan Ngudung. Sunan Kudus juga menumpas gerakan Ki Ageng Pingging bersama Syekh Siti Jenar yang dianggap makar oleh Kesultanan Demak. Sunan Kudus juga ditunjuk sebagai Imam Masjid Agung Demak. Di masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Sunan Kudus ditunjuk sebagai Qodhi atau hakim negara yang bertugas untuk merumuskan hukum-hukum yang berlaku di Kesultanan Demak. Menurut data yang ada di Wikipedia, beliau lahir pada 9 September 1500 Masehi dan wafat pada 5 Mei 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di Komplek Menara Kudus, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Dan sayang sekali kita sudah sampai di ujung video kali ini, dan saya akan memperlihatkan bagaimana Komplek Menara Kudus, dan juga akan saya sajikan videonya di akhir bagian ini. Untuk kalian sedulur, jangan lupa dukung terus channel ini. Apabila ada kekurangan atau apapun itu bisa diberikan atau disarankan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya, dan untuk itu saya bilang bye bye semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.